Bu Serafina, semua prosedur sudah siap. Tanda tangan. Aset Grayson dibekukan. Semua aset dan sahamnya. Dalam 3 hari, juga memicu klausul pertaruhan. Dia tanggung utang ratusan juta. Yang aku inginkan adalah dia kehilangan segalanya. Gaun pengantin yang sempurna. Kamu tidak ada bedanya dengan Grayson. Kalian berdua sama-sama pembohong. Dia mencuri 7 tahun hidupku. Dan kamu mencuri ilusi setiap wanita tentang pernikahan. Mungkin kamu akan bilang, aku istri yang jahat. Tapi di balik setiap istri yang jahat, ada seorang suami brengsek yang membuatnya jadi begini. Bu Serafina, kenapa Anda tiba-tiba kembali? Hari ini ulang tahun pernikahanku ke-7 dengan Grayson. Saya selesaikan kontrak dengan grup Su lebih awal untuk kejutkan dia. Di mana dia? Ada di kamar tidur utama di atas. Dengan kontrak dari grup Su sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, Grayson pasti akan senang. Grayson, Bu Serafina marah nggak? Soalnya aku pakai gaun pengantinnya. Aku takut. Dia tidak akan marah. Dia orang yang lapang dada. Lagi pula, kamu hanya mencobanya. Kamu kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Grayson, siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Di kamar kita. Bukankah seharusnya kamu sedang rapat di grup Su? Kenapa kamu kembali? Tanpa bilang-bilang. Jawab aku. Siapa dia? Dia sekretaris baruku. Bianca. Dia sedang mengerjakan proyek kelulusannya. Dia mencoba gaun pernikahanmu untuk mencari inspirasi. Jangan berlebihan begitu. Di hari jadi pernikahan kita, suamiku malah bantu sekretarisnya coba gaun pengantinku di kamar tidur. Grayson, kamu benar-benar pikir ini normal? Grayson, mungkin sebaiknya aku ganti baju. Nona Serafina, jangan marah. Salahku, aku terlalu lambat. Tidak bisa menemukan inspirasi. Jadi Grayson, maksudku Pak Grayson, izinkan aku coba gaunmu untuk merasakannya. Semua butik pengantin di kota ini sudah tutup. Sampai kamu harus pakai gaun pengantinku. Nona Serafina, aku mungkin miskin. Tapi aku punya harga diri. Jangan bicara tentangku begitu. Serafina, kamu gila. Kamu benar-benar memukulku. Tamparan itu untuk mengajarinya. Untuk menjauhi suami orang lain. Kamu benar-benar keterlaluan. Gaun pengantin cuma disimpan. Salahnya dia pakai apa? Grayson, lihat baik-baik. Ini adalah kamar tidur pernikahan kita. Pak Grayson, pakaian Bianca sudah dikemas. Barang-barang Nona Serafina sudah dipindah ke kamar tamu. Apa katamu? Rumah Bianca bocor. Dia akan tinggal di kamarmu. Lagi pula kamu sering dinas luar kota. Kamu mau tinggal di mana? Dari kamar tidur utama ke kamar tamu. Hanya karena dia numpang sementara. Grayson, sebenarnya apa maumu? Jelaskan. Sebulan lalu, kata Tuan Grayson, kamar tidur ini pencahayaannya bagus. Jadi dia biarkan Nona Bianca pindah untuk memudahkan desainnya. Membiarkan sekretarismu tidur di kamar utama. Hebat sekali, Tuan Grayson. Kamu dinas luar kota 3 bulan. Kamarnya juga kosong. Tempat tinggal Bianca bocor. Aku biarkan dia tinggal di sini sementara. Masalah apa? Grayson, maaf. Harusnya aku pindah. Kalau tahu Nona Serafina bakal semarah ini, aku nggak akan pindah ke sini. Meski harus tidur di jalanan. Maaf, Nona Serafina. Aku pindah sekarang. Kamu tak perlu ke rumah ini. Di rumah ini, akulah pemiliknya. Atas namamu. Rumah ini dicatatkan atas namamu. Itu untuk jaga gengsi, bukan untuk beri kuasa. Setiap sen di rumah ini, aku yang bayar. Kamu? Gaunku. Kamu menabung gaji 3 bulan
Untuk belikan gaun edisi terbatas ini, kamu memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun ke-18. Foto kita. Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa kamu yang melakukannya? Nona Serafina, maafkan aku. Aku tidak sengaja membereskannya. Nona Serafina, sebaiknya aku pergi. Bianca sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Grayson, ini rumah kita, bukan tempat penampungan amalmu. Nyonya Serafina, aku tak tahu barang-barang ini sepenting itu untukmu. Gaun ini cocok untuk sampel. Aku mengguntingnya beberapa kali. Oh, foto ini jadi begini karena tak sengaja. Bingkainya jatuh waktu dibersihkan. Aku tak sengaja. Tidak sengaja? Setiap goresan di sini sangat dalam dan disengaja. Kamu bilang ini tidak disengaja? Cukup. Hanya gaun dan foto. Aku belikan 100 gaun seperti ini. Grayson, kamu sudah lupakan semuanya ya? Aku taruh foto ini di samping tempat tidur. Biar semua tahu kau hartaku paling berharga. Bagaimana kalau kamu bosan nanti? Tidak akan pernah seumur hidupku. Grayson, kamu bilang ini adalah hartamu yang paling berharga. Grayson, Nyonya Serafina salah paham denganku. Aku pindah saja supaya tak kesal lagi. Serafina Bianca sudah minta maaf. Apa maumu? Aku mau dia enyah sekarang. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Pentingnya Sri Starlight karyanya bagi perusahaan dan kerjasama dengan Grupsu. Dia talenta langka. Kelangsungan perusahaan ditentukan anak magang. Grayson, kamu konyol. Aku beri kamu waktu 30 menit. Pecat dia. Kalau tidak, aku sendiri yang akan melakukannya. Bianca, ayo pergi. Abaikan dia. Dia butuh waktu untuk tenang. Cinta 7 tahun. Kalah oleh senyuman orang baru. Waktunya habis. Karena kamu memilih untuk mengkhianatiku, akan kuambil kembali semua yang pernah kuberikan padamu. Tuan Samuel, aku... Semua proyek dengan Tuan Grayson, alihkan semuanya kepadaku. Halo, Nona Serafina. Suruh Grayson ke ruanganku dalam 10 menit. Baik. Jelaskan ini. Kenapa keuntungan perusahaan ini turun? Proyek intinya turun 40% selama aku dinas luar. Itu ulah Grayson. Dia serahkan sumber daya inti dan pimpin proyek-proyek ini kepada Nona Bianca. Tapi dia sepertinya kurang pengalaman. Oleh karena itu, perusahaan mengalami kerugian karena nepotismenya. Itu penilaian awal kami. Keluarkan pemberitahuan, Bianca dipecah karena kelalaian besar. Umumkan ke seluruh perusahaan. Hentikan semua proyeknya. Serahkan semuanya padaku untuk diaudit. Baik, Nona Serafina. Segera saya laksanakan. Serafina. Kenapa kamu pecat Bianca? Dan bilang ke Pak Samuel, dia naik jabatan karena tidur dengan atasan. Nona Serafina, saya terima dipecat. Saya akui tak cukup mampu, tapi jangan fitnah saya. Bukankah itu kenyataannya? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Pak Samuel, bilang semua pencapaianku. Berkatmu. Dia bilang aku pelihara sekretaris. Saat kamu dinas luar, bilang aku pria simpanan. Serafina, kamu harus sejauh ini. Memangnya kenapa? Kamu biarkan dia pakai gaun pengantinku di kamarku. Di hari jadi pernikahan kita. Bukankah kamu biarkan dia, anak magang, pimpin proyek inti perusahaan paling menguntungkan? Serafina, jangan putar balik fakta. Aku dan Bianca tak bersalah. Kami tak mengkhianatimu. Bianca sudah minta maaf. Apa itu belum cukup? Tidak cukup.
Kalau dia sentuh milikku, dia harus bayar mahal. Sravina, pergi dan jelaskan semuanya sekarang juga. Katakan pada semua orang kalau kamu menyebarkan gosip ini karena iri dengan Bianca yang muda dan berbakat. Grayson, tamparan ini untuk mengajarimu satu hal. Di wilayahku, kamu tidak berhak berbuat seenaknya. Nona Serafina, Kalau marah, lampiaskan padaku. Bianca tak bersalah. Kamu memukulku. Serafina, kamu sudah benar-benar gila. Gila. Baiklah, akan kutunjukkan padamu segila apa aku. Ini hadiah ulang tahun pertamamu untukku. Apa yang kamu lakukan? Mengembalikannya padamu. Ini yang kamu bawa pulang dari perjalanan bisnis pertamamu. Cukup! Ini surat cintamu yang kamu tulis untukku. Ku kembalikan semua kebohongan manismu. Serafina, apa kamu harus bertindak sejauh ini? Aku mencintaimu. Tapi bukan berarti aku akan toleransimu selamanya. Jangan jadikan cintaku tameng untuk melampaui batas. Kalau keterlaluan lagi, aku hancurkan semua yang kamu sayangi. Dan yang kita miliki bersama. Aku, Sravina, tahu cara mendapatkan, juga tahu cara melepaskan. Serafina, Grayson, Satpam, bawa Tuan Grayson dan Nona Bianca keluar. Tuan Grayson. silakan. Pakai gaun pengantin orang lain, tidur di kamar orang, mencuri proyek orang. Akhirnya diusir juga. Pak Grayson buta, kita tidak... Ku dengar dia bahkan menantang Nona Serafina. Berani-beraninya dia. Dari penyanyi itu. Barusan bilang apa? Apa? Berani buat? Tak tahan dengar? Waktu kamu jadi simpanan orang, kenapa tak sangka hari ini datang? Grayson suruh aku tinggal di sana. Kami nggak ada apa-apa. Tidak apa-apa, hanya kamu yang percaya itu. Aku Berkumpul dan ribut-ribut di jam kerja. Sepertinya kalian semua sangat santai ya. Setelah berkemas, pergilah. Jaga sikapmu ke depannya. baik, Nona Serafina. Nona Serafina, sakit makan. Kambuh lagi. Anda harus ke rumah sakit. Sravina, aku Bianca. Akan ingat penghinaanmu hari ini. Lihat saja nanti. Serafina, aku mau pergi. Kenapa kau dorong aku? Bianca. Serafina, apa kamu harus kejam ini? Hai Serafina, ini semua salahku. Seharusnya aku yang pergi. Bianca! Kamu tidak pernah bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang pura-pura. Minggir. Minta maaf pada Bianca. Grayson, sudahlah. Jangan cari masalah dengan Nona Serafina karena aku... Tuan Grayson, Mak Nona Serafina kambuh. Dia perlu istirahat dan minum obat. Sakit, Mak? Bukan alasan menyakiti orang lain. Segera minta maaf pada Bianca. Lalu, aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu bahkan gak ingat kenapa aku bisa sakit maak begini. Tuan Grayson benar-benar keterlaluan kali ini. Nona Serafina, apakah permintaan maafmu tulus? Tergantung caramu menunjukkannya. Warren, maaf. Saya habiskan ini. Silakan minum. Grup Shen yang tanggung jawab atas masalah selanjutnya. Pendarahan lambung akut, Nona Serafina. Akibat minum-minum bertahun-tahun. Jangan terus paksakan diri seperti ini. Perlu istirahat cukup. Grayson, kalau aku bilang, aku tidak mendorongnya, apa kamu akan percaya padaku? Bianca itu polos dan lugu. Dia tidak mungkin berbohong.
Baiklah. Bagus. Seharusnya aku tak berharap apa-apa darimu. Cek rekaman CCTV. Hari ini, semua akan tahu akibat membohongiku. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini aktingnya jago, tepat. Bianca. Apa ini? Grayson, aku tadi takut banget. Kupikir Nona Serafina mau mukul aku. Kakiku lemas sampai jatuh. Aku tidak bermaksud untuk memfitnahnya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku, Tuan Grayson, jadi mata dan hatimu. Keduanya buta. Jadi, siapa yang harus minta maaf sekarang? Maaf Nona Serafina, ini salahku. Aku salah. Aku cuma takut, makanya aku salah padamu. Maafin aku. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku, Serafina, cukup. Jangan keterlaluan. Meskipun Bianca melakukan kesalahan, kamu yang salah duluan, kamu yang membuatnya takut. Aku bicara berdasarkan fakta dan bukti. Kamu pilih kasih dan pakai perasaan. Pilih kasih apa? Justru kamu yang menjelek-jelekan hubunganku dengan Bianca di depan Tuan Samuel. Lalu kamu membuat keributan dengan memecatnya. Dia tidak mendendam padamu sama sekali. Dan sekarang, kamu masih saja menekannya. Bianca, ayo pergi. Tapi, aku... Nona Serafina. Nona Serafina, Anda sudah sadar. Bagaimana keadaan perusahaan beberapa hari ini? Nona Serafina, Anda sebaiknya istirahat dulu. Katakan padaku. Tuan Grayson memaksa Bianca untuk kembali bekerja dan mengangkatnya sebagai sekretaris senior. Sekarang mereka tidak terpisahkan. Nona Serafina, istirahat dan pulih saja dulu. Aku urus perusahaan dan Grayson untuk Anda. Dia lupa posisinya hari ini. Karena izinku. Landon, kumpulkan Dewan Direksi dan media utama. Akan ada konferensi pers dalam 3 hari. Nona Serafina, kesehatan Anda. Lakukan saja sesuai perintahku. Baik. Serafina, dunia ini sangat luas dan penuh dengan godaan. Tapi aku, Grayson, bersumpah di sini, saat ini juga. Mulai sekarang, di dalam hatiku dan di mataku, hanya akan ada kamu seorang. Tidak akan pernah ada yang lain. Aku juga. Aku akan mencintaimu selamanya. Mulai sekarang, yang bangkit dari reruntuhan cinta hanyalah Presdir Serafina, bukan lagi istri Grayson. Semuanya dalam konferensi pers 3 hari lagi. Aku akan berhentikan Grayson dari jabatan wakil Presdir. Tidak mungkin. Serafina, ini terlalu mendadak. Pak Grayson adalah suami Anda. Bu Serafina, kalian sudah menikah. Jika Anda lakukan ini, dia akan bangkrut. Memang, itu yang aku mau. 3 hari lagi, aku akan mengumumkannya secara terbuka di konferensi pers. Baik. Bu Serafina. Nona Serafina Grayson bilang, malam ini dia bawa aku ke restoran Prancis. Kesukaanmu. Nyonya, barang Anda sudah dikemas. Jasa pindahan datang sore ini.
Terima kasih. Gajimu bulan ini naik 2 kali lipat. Nyonya, tolong pertimbangkan lagi. Sudah, Bianca. Jangan merajuk lagi. Sekarang, saat menghadapi pengkhianatan Grayson, aku justru sangat tenang. Ternyata setelah melepaskannya, bahkan amarah pun menjadi tidak perlu. Nyonya, dia benar-benar terlihat berbeda. Mendengar perkataan itu, dia tidak terlihat sedih sama sekali. Serafina, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Tidak apa-apa. Jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Wah, Tuan Grayson, berkenan datang. Ada perlu apa? Malam ini, aku ada urusan penting. Dua jam lagi, ada konferensi pers. Sangat penting. Aku pergi. Ini terakhir kalinya. Aku makan malam dengan keluargamu. Anggap perpisahan. Tanda tangani. Grayson, sudah waktunya. Semuanya berakhir. Serafina sudah datang. Ayah. Selamat ulang tahun, Bu. Sibuk ya, Nona Serafina. Baru datang. Menunjukkan batang hidungnya. Apa yang kamu lakukan? Bu, ayah, aku pulang. Apa-apaan ini? Makan malam keluarga? Kenapa bawa dia ke sini? Bianca datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ibu. Tante, kudoakan Tante. Dan umur sepanjang Gunung Selatan. Ini hadiah dariku. Kamu benar-benar semakin keterlaluan. Maafkan aku, Grayson. Paman tak suka aku. Aku pergi saja. Jangan pergi. Malam ini makan malam ulang tahunku, aku yang punya acara. Tak seperti orang lain. Seharian, mukanya masam terus. Sudah menikah bertahun-tahun, tapi tidak bisa bertelur. Dia tak berhak ikut campur. Ayo, kita duduk. Lihat. Nah, ini pasangan serasi. Andai kamu Bianca yang jadi menantuku. Tante, jangan bicara begitu. Tapi jodoh kan tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa menebak? Mungkin saja Tante benar-benar berjodoh denganmu nanti.
kami pasti akan mewujudkan keinginan ibu. Serafina, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bianca, dan aku hanya rekan kerja. Ini, udang kesukaanmu, makan yang banyak. Sudah berapa kali? Kamu lupa lagi tentang aku. Kamu alergi udang, jangan sentuh lagi. Aku ngerti. Wakil Direktur Grayson tak ingat alergi istrinya sendiri. Grayson mungkin salah ingat saja. Sebenarnya, aku cukup suka udang. Kalau begitu makan yang banyak. Aku kenyang. Kalian makan saja pelan-pelan. Permisi. Ayolah. Dasar tidak berguna. Serafina, alergi udang. Kamu lupa apa yang kamu pikirkan. Aku periksa dulu. Duduk saja sebentar ya. Ayah, aku sibuk sekali. Bagaimana bisa ingat hal sepele itu? Perlu dia perbesar masalah. Acara begini pantas bawa orang luar. Bawa orang luar? Bianca bukan orang luar. Dia lebih paham aku daripada Serafina. Dia lebih perhatian. Benar, Serafina itu selalu bertingkah seperti bos. Dia sudah tak peduli keluarga ini. Tahu aku, ibu mertuanya. Bianca jauh lebih baik darinya. Tenang saja. Dia cinta mati padaku. Mana mungkin dia tinggalkan aku? Grayson, Serafina memang mencintaimu, tapi dia bisa hidup tanpamu. Lihat rumah dan perusahaan ini. Mana yang tak lepas dari dukungan keluarga Shen? Tanpa Serafina, keluargaku bukan apa-apa. Cepat minta maaf. Baiklah, aku minta maaf padanya. Tapi ini yang terakhir kalinya. Aku minta maaf. Aku, Grayson, tidak akan tahan lagi dengan tingkahnya. Serafina, apa kamu sudah muak? Dia benar-benar mau menceraikanku. Tidak mungkin Serafina benar-benar menceraikanku. Dasar anak durhaka! Pergi sekarang, cari Serafina dan minta maaf. Bawa Serafina pulang. Buat? Apa cari Serafina? Cuma karena dia CEO? Dia angkam cerai. Grayson, jangan manjakan sifat buruknya. Kalau kalian cerai, dia mau andalkan siapa? Grayson, jangan khawatir. Serafina Dia hanya sedang terbawa emosi sesaat, sedang bertingkah saja. ingin membuatmu khawatir, ingin kamu lebih peduli padanya. Benar sekali. Dia cuma lagi ngambek. Lagi pula siapa yang tak pernah salah? Aku punya saham di Shen Group. Dia tak mungkin tinggalkan aku. Dasar brengsek. Kau, Serafina, sudah bertekad. Apa gunanya sahammu? Dia pasti sangat patah hati. Sampai begini. Jangan banyak omong. Cepat. Cari Serafina dan minta maaf. Baiklah. Aku akan mencarinya sekarang juga. Dan akan kutuntaskan masalah ini. Aku tidak percaya. Dia benar-benar nekat. Serafina, kau lihat dia? Tidak, Kalau kamu, apa kau melihatnya? tidak. Serafina, alu.
Serafina, nomor tidak aktif. Serafina, tidak aktif. Nomor tidak aktif. Kamu di mana? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Terima kasih semua atas kehadirannya. Saya umumkan 2 resolusi pertama. Efektif segera, Tuan Grayson dibebas tugaskan dari semua tugas wakil presiden grup. Semua ekuitas grup Shen atas namanya ditarik kembali. Proses hukum telah dimulai. Nona Serafina, apakah ini berarti pernikahan Anda bermasalah? Keputusan ini dipengaruhi perasaan pribadi Anda. Apakah proyek inti yang ditangani Tuan Grayson terpengaruh? Sebagai pemegang saham terbesar dan CEO grup Shen, saya nyatakan semua keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Grayson tak lagi memenuhi syarat untuk posisi eksekutif, penarikan ekuitas, untuk lindungi perusahaan dan pemegang saham. Proyek ini akan diambil alih oleh tim yang lebih profesional. Operasional berjalan seperti biasa. Detail dirilis melalui saluran resmi. Dokumen akan dibagikan kepada Anda oleh asisten saya. Konferensi pers selesai. Apa? Serafina sudah ketemu. Apa katanya? Dia sengaja menghindari kita dan mempersulit kita. Grayson, setengah perusahaan telah bekerja keras dan banyak berkorban. Dia cuma CEO. Kalau ada yang gak sesuai, langsung bikin ribut. Dia benar-benar tidak masuk akal. Tante, jangan marah. Nona Serafina mungkin sudah biasa diistimewakan. Posisi CEO-nya bisa aman dengan dukungan Grayson. Orang biasa sulit jaga stabil. Semua, diam! Grayson, introspeksi diri untukmu dan keluarga ini. Berapa banyak yang dikorbankan? Sedangkan kamu saat makan malam keluarga membawa orang yang tidak jelas ke rumah kita. Kamu bahkan lupa kalau Serafina alergi udang. Kamu benar-benar lupa soal itu. Apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Minggir, minta maaf pada Bianca. Grayson, lupakan saja. Jangan berkonflik dengan Nona Serafina demi aku. Grayson, Mak Serafina kambuh. Dia perlu istirahat dan segera minum obat. Sakit, Mak. Grayson, apa kamu masih punya hati nurani? Kamu bilang aku selalu melindungi Serafina. Hah? Tahu nggak? Selama ini, dia menderita di luar sana. Banyak kesulitan dia alami. Dia tak pernah mengeluh. Bagaimana mungkin? Siang hari dia sibuk bekerja, mengurus perusahaan. Malamnya pulang urus keluarga. Kapan dia sempat istirahat? Sepertinya kamu benar-benar sudah lupa. Hari ini bukan hanya ulang tahun ibumu, tapi juga hari jadi pernikahan kalian. Serafina, setiap tahun di hari jadi kita, aku akan memberimu hadiah. Baiklah. Awas kalau kamu bohong. Aku lupa. Aku lupa hari jadi pernikahan kita. Paman, jangan salahkan Grayson juga. Tadi, Serafina juga tak siapkan hadiah. Serafina, sebulan yang lalu sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah perjanjian pengembangan proyek Sky Blue Resort. Pak Samuel, bukankah dia menolak untuk berinvestasi? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Pak Samuel bilang, pencapaianku ini semua berkatmu. Dia bilang aku punya sekretaris dan bilang aku pria simpanan. Serafina, harus bicara begitu. Selamat hari jadi pernikahan ke-7. Aku cintaimu. Serafina, maafkan aku. Dia awalnya ingin memberimu kejutan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan orang lain pakai gaun pengantinnya, tempati kamar tidurnya, dan hancurkan barang kenangannya. Kamu berulang kali menyakiti hatinya. Aku, Grayson, kamu berulang kali
menginjak-injak ketulusannya di bawah kakimu. Sekarang kamu sudah kehilangannya. Apa sekarang kamu senang? Ayah, aku tahu aku salah. Surat cerai belum kutandatangani. Dia sangat mencintaiku. Dia tak akan tinggalkan aku. Baiklah. Ayah, aku tahu aku salah. Aku sudah mengecewakan Serafina. Aku tidak akan pergi, Grayson. Sian, kamu tahu kamu salah. Kamu sudah mengusirnya. Bicara baik-baik. Salahmu. Terlalu memanjakannya. Selalu turuti kemauannya sejak kecil. Makanya dia jadi begini. Tak bisa bedakan benar dan salah. Kalau tidak kuberi pelajaran hari ini, dia takkan pernah jerah. Tidak mungkin. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Apa hak dia memecatku? Akan kucari. Buka matamu. Lihat siapaku. Aku Grayson, wakil direktur grup ini. Minggir. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana pengumumannya? Segera turunkan. Dan juga hubungi Departemen Hukum. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh sahamku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi.
Berani sekali kalian bicara padaku seperti itu. Jangan sentuh aku, atau aku panggil polisi. Pak Grayson, sekarang kita harus bagaimana? Bisa kita lakukan apa? Stabilkan situasi dulu. Selama bisa ketemu Serafina, masih ada kesempatan. Tapi Nona Serafina tidak mau bertemu dengan Anda. Biar aku yang urus. Grayson, jangan khawatir. Minum kopi dulu biar tenang. Nona Serafina hanya sedang kekanak-kanakan. Dia ingin lebih diperhatikan dan ingin kamu lebih peduli padanya. Jangan dianggap terlalu serius. Memangnya kenapa kalau kamu meninggalkan grup Shen? Dengan kemampuanmu bisa mulai perusahaan sendiri, pasti sukses. Saat itu, dia akan menyesalinya. Aku akan selalu di sisimu dan selalu mendukungmu. Cukup. Kalau bukan karenamu. Grayson! Bukan karena kekacauan ini. Mana mungkin aku dilarang masuk perusahaan sendiri. Grayson, aku tahu kamu sangat cemas sekarang. Tapi aku benar-benar ingin membantumu. Aku bisa gunakan semua koneksiku. Aku bisa dapatkan investasi untukmu. Kita juga bisa. Cukup, Bianca. Aku tahu niatmu baik. Tapi sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Minggir. Aku harus bertemu Serafina sekarang juga. Grayson, jangan persulit kami. Dilarang masuk area grup Shen. Kubilang, minggir. Bu Serafina, Pak Grayson masih di bawah, tidak mau pergi. Dia baru saja ribut dengan Bu Bianca dan membanting cangkir kopi. Banyak klien dan karyawan yang lewat, berkumpul untuk menonton. Bahkan ada yang diam-diam mengambil foto. Iya, kalau keributan ini terus berlanjut, ini bisa merusak kepercayaan mitra terhadap perusahaan. Dan kalau sampai ada berita negatif yang tersebar, itu juga akan menghambat kemajuan semua proyek kita. Bu Serafina, mungkin sebaiknya saya saja yang turun. Tuan Grayson, sepertinya kamu salah paham. Aku di sini bukan untuk mendengar permintaan maafmu, dan tentu saja bukan untuk pulang bersamamu. Serafina, apa kita harus seperti ini? Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kamu terlalu percaya diri. Aku di sini hanya untuk mengusir orang yang tidak berkepentingan dan memastikan perusahaan beroperasi dengan normal. Demi menghargai pernikahan kita dulu, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Selidiki Nona Bianca yang ada di sampingmu ini. Kamu mengkhianati pernikahanmu demi dia. Lihat saja sendiri, orang seperti apa dia sebenarnya. Jangan coba mengadu domba kami. Bianca bukan orang seperti yang kamu kira. Dia baik hati. Saking lugunya, pakai gaun pengantin wanita lain untuk cari inspirasi. Saking baik hatinya, dia rela tidur di ranjang wanita lain. Benar atau tidaknya? Silakan kamu cari tahu sendiri.
Asal jangan jadi orang bodoh yang dikhianati, tapi masih berterima kasih pada pembohong. Serafina, jangan karena sakit hati lalu berani memfitnahnya. Tak kusangka sebelumnya kamu bisa begitu kejam. Terserah. Bukan urusanku, Grayson. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan lagi dengan Crookshank. Kalau kamu terus menggangguku, Apa yang mau kamu lakukan? aku tidak akan segan-segan menyuruh satpam untuk mengusirmu atau langsung menelepon polisi. Kau begitu lanjutkan saja pertunjukanmu yang penuh perasaan di kantor polisi. Serafina, lepaskan aku. Lepaskan aku. Grayson, jangan dengarkan dia. Dia cemburu. Dia tak tahan lihatmu sukses tanpanya. Semakin dia berulah, semakin kita harus membuktikan kesuksesan kita padanya. Aku masih punya kesempatan. Aku masih punya proyek pariwisata budaya Kota Baru. Kalau aku bisa berhasil, aku bisa membalikkan keadaan. Aku ingin Serafina melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aku masih bisa sukses tanpanya. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon padaku untuk kembali. Grayson, soal proyek ini sudah kubahas detailnya denganmu. Biar aku yang menanganinya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hah? Yakin bisa menanganinya? Ini serius. Aku bisa. Grayson, percayalah padaku. Ini kesempatan terbaik kita untuk menjatuhkan Serafina. Baiklah, aku percayakan padamu. Ini semua uang yang aku punya. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Grayson, jumlah ini mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan kesepakatan. Tapi ini adalah sisa uang yang aku punya. Bukankah ibumu masih punya rumah? Kita hanya perlu menjadikannya jaminan untuk saat ini. Begitu proyeknya berhasil, kita bisa menebusnya kembali, bahkan berkali-kali lipat. Saat itu, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan kita. Bu, ini kesempatan terakhir kita. Ibu mau habiskan sisa hidup diinjak-injak Serafina. Kalau proyek ini berhasil, kita akan mendapatkan kembali semua harga diri kita yang hilang. Bu, apa ibu tidak ingin melihat Serafina penuh penyesalan? Apa ibu tidak ingin melihatnya berlutut memohon pada kita? Proyeknya butuh dana lagi kan? Katakan, berapa banyak lagi? Apa yang baru saja kamu katakan? Serafina. Ayo kita pulang. Masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan untuk negosiasi besok, agar semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Kamu sudah bekerja sangat keras. Demi masa depan kita, ini bukan apa-apa. Tunggu sebentar. Makan roti dulu. Jangan sampai mabuk sebelum kita berhasil mencapai kesepakatan. Serafina, Ya, maafkan aku. Bahkan untuk menjamu klien, aku masih merepotkanmu. Aku tidak berguna sekali. jangan bicara seperti itu. Kita menghadapi ini bersama-sama. Kita sedang membangun kehidupan yang lebih baik untuk kita. Aku akan selalu baik padamu. Serafina, andai saja kamu masih di sini. Grayson,
Siapa lagi yang membuatmu marah? Uangnya 30 juta. Bagaimana bisa habis dalam 2 hari? Rumah ibuku habis terbakar. Sudah, hanya 30 juta. Memangnya kenapa kalau hilang? Nanti bisa dicari lagi. Kenapa kamu marah? Hanya 30 juta. Itu semua uangku. Kesempatan terakhirku untuk bangkit kembali. Gaji bulananmu hanya beberapa ribu. Bagaimana bisa kamu bilang hanya 30 juta? Serafina, ini sudah malam. Kenapa kamu belum makan siang? Kamu pikir cari uang itu gampang? Aku beritahu kamu. Serafina, untuk kontrak jutaan, habiskan sepanjang hari di perusahaan. Dia begadang semalaman periksa setiap klausul. Lewatkan makan untuk selesaikan dengan benar. Dan kamu, aku percayakan hal penting ini padamu. Aku berikan semua uang terakhir padamu. Dan begini caramu membantuku. Jangan membentakku. Hanya satu proyek yang gagal. Apa kamu harus mengungkit-ungkit dia di depanku? Ini bukan masalah proyek gagal. Tapi kamu tak pernah anggap serius. Kamu hanya peduli dirimu sendiri. Cukup. Kamu cuma bicara Serafina. Di matamu, apa aku lebih buruk darinya dalam segalanya? Lihat kekacauan ini. Kau pantas dibandingkan dia. Mungkin aku tak berbakat. Tapi karena aku tak lahir kaya, apa kamu benar-benar berpikir dia sehebat itu? Dia hanya mengandalkan keluarganya. Dia jauh lebih baik darimu. 1000 kali lebih baik. Kamu pikir dia sempurna? Kembali saja padanya. Kita lihat dia masih mau terima kamu. Apa yang kamu bilang tadi? Aku bilang, Serafina sudah tidak menginginkanmu lagi. Aku mau selidiki semua latar belakang Bianca. Mulai dari riwayat pendidikan dan pekerjaannya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Beraninya kamu kembali ke sini. Lihat sekelilingmu. Lihat apa yang telah kamu perbuat pada keluarga ini. Kamu membuat Serafina pergi. Kamu kehilangan posisimu di perusahaan hanya demi seorang wanita. Kamu telah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Ayah, ibu, aku sudah mengetahui semuanya. Bianca bukan lulusan hebat dari luar negeri. Ijazahnya palsu. Dia dulunya adalah seorang hostess di bar. Lalu dia menjadi simpanan orang kaya. Setiap proyek dan pekerjaan di resumenya, semuanya palsu. Dia benar-benar menipuku. Demi wanita seperti itu, aku mengusir Serafina. Lihat saja. Semua ini hanya demi seorang wanita. Sekarang lihat dirimu. Tak punya uang, tak punya istri. Kamu tak punya apa-apa. Wah, sekarang... Ayah, harus apa aku lakukan? Grayson, ini semua bohong. Ada yang menjebakku. Buktinya ada di sini. Kamu membuatku muak. Aku akan menelepon polisi sekarang. Grayson, maafkan aku. Jangan panggil polisi. Aku akan kembalikan uangnya. Sumpah. Kasih aku kesempatan lagi. Aku jangan... Ayah, aku salah. Seharusnya aku tak sakiti Serafina. Aku akan mencarinya sekarang. Aku akan minta maaf padanya. Aku akan perbaiki ini, janji. Semoga saja ini belum terlambat. Aku tidak akan.
lama tidak bertemu. Ayahku memintaku menangani hubungan kerjasama dengan Grup Shen. Aku tidak menyangka penanggung jawabnya kamu. Benar-benar sudah lama tidak bertemu, sejak kamu pergi ke luar negeri. Coba ku ingat. Sudah sekitar 10 tahun ya? Tepatnya, 10 tahun 4 bulan. Aku tidak menyangka saat kita bertemu lagi. Kamu sudah menjadi pimpinan Grup Shen. Apa kamu masih ingat waktu kita kecil? Keluarga kita tinggal bersebelahan. Orang tuaku bahkan menjodohkan kita sejak kecil. Dulu aku dengan bangga berjanji padamu, kalau aku akan menikahimu saat kita besar nanti. Tentu aku ingat. Kamu beri Transformer favoritmu. Katakan kau akan lindungi aku. Serafina, boleh aku tanya? Apa kamu masih lajang? Begini. Aku sudah menikah selama 7 tahun. Baru saja bercerai. Bagaimana denganmu? Selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu masih lajang? Waktu aku masih muda, aku bertemu seseorang yang begitu memesona. Semua orang yang kutemui setelahnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Leonard. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi, aku baru saja mengakhiri pernikahan 7 tahunku. Hatiku masih belum siap. Aku belum siap membuka hati untuk orang baru. Apalagi memikirkan pernikahan lagi. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Sungguh, aku akan menunggu. Baik itu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Aku akan selalu ada di sini saat kamu sudah siap. Aku tidak akan membiarkan diriku kehilanganmu untuk kedua kalinya. Ma, Pa. Terima kasih, Tante. Pa, ingat dulu dia bilang, masakan rumah kita lebih enak daripada makanan kantin sekolah. Itu karena ada yang janji setelah makan nonton kartun bareng. Tenang saja, Om, Tante. Mulai sekarang, aku pasti akan lebih sering mengunjungi kalian. Kamu mantan suaminya yang buta. Lebih memilih melindungi seorang anak magang, bukannya menghargai Serafina. Kamu hancurkan rumah tangga harmonis, mengacaukan segalanya. Masih berani buat onar di sini. Jangan pedulikan dia. Masakan ini nanti dingin. Rasanya jadi tidak enak. Serafina, beraninya kamu mengkhianatiku. Kita bahkan belum resmi bercerai. Kamu sudah tidak sabar mencari penggantiku. Sudah berapa lama kamu dengannya? Kalian main belakang? Grayson, apa hakmu menuduhku selingkuh dalam pernikahan ini? Pengkhianat yang sesungguhnya adalah kamu. Kamu, di hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-7, membiarkan wanita lain memakai gaun pengantinku dan tidur di kamar utama kita. Kamu juga yang membiarkannya menggores foto pernikahan kita. Kamu yang terus-menerus mengabaikanku. Lagi dan lagi. Menghancurkan hatiku. Serafina. Dalam pernikahan ini, aku sudah mencurahkan semua perasaan. Kamulah yang mendorongku pergi. Sekarang aku mau memulai hidup baru. Apa hakmu menyalahkanku? Kenapa kamu menyalahkanku? Aku. Grayson, diam kamu!
Kalau bukan Serafina dulu, hanya mau menikah denganmu, kami tak akan setujui pernikahan ini. Kamu sudah sakiti Serafina, sangat parah. Dan kamu masih berani membuat keributan. Kenapa kamu tidak pergi? Apa karena aku orang luar, jadi membuatmu tidak nyaman? Kalau begitu, aku ingin bertanya. Saat kau bawa Bianca ke makan malam keluargaku, dan biarkan dia bersandar padamu, kau lihat ibumu menghina Serafina. Kau lihat seluruh keluargamu mempersulit Serafina. Apa kamu pernah memikirkan bagaimana perasaannya? Apa menurutmu dia merasa nyaman? Tak seperti sebagian orang yang selalu bermuka masam, sudah menikah bertahun-tahun, bahkan tak punya anak, tak berhak mengkritik. Lihat. Nah, ini baru namanya pasangan serasi. Andai Bianca menantuku, karena kamu tidak tahu cara peduli padanya, tidak tahu cara menghargainya, dan bahkan menyakitinya berulang kali. Biar ku beritahu, mulai hari ini, aku jaga Serafina. Aku sayangi dia sepenuh hati. Takkan biarkan dia menderita. Jangan harap. Jangan harap. Hentikan! Ini rumah keluarga Sheikh. Kamu tidak berhak membuat masalah di sini. Grayson, kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu di depan kami memukul orang. Orang sepertimu tidak pantas berada di keluarga Shen. Ayah, aku hanya tidak mau pria lain menyentuh istriku. Serafina, kamu istriku. Apa hakmu biarkan pria lain merawatmu? Grayson dan aku sudah bercerai. Hubunganku dengan Leonard bukan urusanmu. Kehidupan pribadiku, kamu tak berhak ikut campur. Aku belum tanda tangan surat cerai. Serafina, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu salah. Aku banyak salah. Tapi akan berubah. Aku akan perbaiki semua. Soal Bianca, mulai sekarang, aku takkan urus dia lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Aku mohon, jalani hidup bersamaku. Tanda tanganmu cuma formalitas. Usir dia. Serafina, jangan lakukan ini padaku. Hubungan kita 7 tahun. Aku tahu salah. Percayalah, Serafina. Serafina. Grayson, aku memaafkanmu. Serafina. 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 Grayson, aku memaafkanmu. Serafina. sudah sadar? Pingsan karena gula darah rendah. Tidak serius, cuma diinfus glukosa. Istirahat sebentar akan pulih. Siapa yang bawa aku ke sini?
Serafina, dia maafkan aku. Orang yang mengantarmu ke sini sudah pergi. Dia hanya meninggalkan informasi kontaknya. Semua itu hanya mimpi. Paman Seth, tolong aku. Aku tahu semua ini salahku. Aku telah buta. Aku tidak tahu cara menghargainya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pergi sekarang, Nona Serafina. Hidup sangat bahagia. Setiap hari lebih banyak senyuman. Paman Seth, kumohon, demi aku dan Serafina, demi pernikahan 7 tahun kami, izinkan aku bertemu Serafina. Kuinginkan tebus kesalahanku padanya. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperlakukannya dengan baik. Sudah 7 tahun, Tuan Grayson. Kemunculanmu sekarang hanya akan mengganggu hidupnya. Dia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Aku salah. Aku menghancurkan segalanya. Andai waktu bisa berputar, aku pasti akan... Grayson, akhirnya aku menemukanmu. Bianca. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah bukan CEO lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pergi sana. Bianca, kamu nekat minta tolong padaku. Kamu hanyalah wanita yang bergantung pada pria lain. Wanita penghibur bar yang hidup kotor. Tapi kamu pura-pura jadi murid berprestasi untuk menyusup ke grup Shen. Terus menggodaku. Kau yang buat aku cerai, Serafina. Kau yang membuatku kehilangannya. Dan sekarang kamu masih punya muka. Datang minta tolong padaku. Untuk membantumu klarifikasi. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu bicara omong kosong. Cukup. Cukup. Kamu benar. Aku memang sombong. Aku terlalu angkuh. Kupikir Serafina takkan tinggalkanku. Kupikir aku jadi wakil direktur grup Shen. Karena kemampuanku sendiri. Aku salah. Tapi aku sudah menebusnya. Aku akan habiskan sisa hidup untuk bertobat. Tapi kamu, Bianca, berbeda denganku. Kesempatanmu habis. Tunggu saja. Membusuk di penjara. Grayson, kamu tidak boleh begini padaku. Kau tulus mencintaimu. Demi aku yang sudah lama menemanimu. Tolong selamatkan aku. Anya. Dengar ya. Kalau berani omong kosong lagi, ku buat kamu menyesal. Grayson, karena kamu begitu kejam. Jangan salahkan aku kalau aku berbuat nekat. Paling parah, kita hancur bersama. Serafina, kenapa kamu bisa dapat semuanya? Akan ku buat kalian semua membayarnya. Saya umumkan, pemenang penghargaan tahun ini, pengusaha paling berpengaruh dan berprestasi, Nona Serafina. Serafina, kamu hebat sekali. Biasanya penghargaan ini untuk pengusaha di atas 50 tahun, yang sudah senior. Anda yang belum 30 tahun adalah yang pertama. Nona Shen memang masih muda, tapi kemampuannya benar-benar luar biasa. Betul, muda dan berprestasi. Coba anakku, punya setengah kemampuan Nona Shen, aku bisa lebih tenang. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Terima kasih atas dukungan Shen Group. Sebagai pemimpin teknologi, perusahaan terkemuka di masa depan akan memimpin industri untuk terus berkembang lebih kuat. Selamat, Serafina. Aku ingat, gadis kecil berkepang dua itu kini telah menjadi seorang pengusaha wanita yang luar biasa. Dalam benakku, kamu tetaplah gadis kecil itu. Sepertinya aku perlu mengubah pandanganku terhadapmu. Selamat. Siapa itu? Wajahnya
Tidak asing. Dia sepertinya mantan wakil direktur grup Shen. Bukankah dia baru dipecat oleh Nona Serafina? Katanya setelah keluar dari grup Shen, dia dirikan perusahaan lain. Dia rugi 30 juta. Dia benar-benar tidak berguna. Tanpa Nona Serafina, dia bukan apa-apa. Grayson, kenapa kesini? Terakhir kamu bikin keributan di acara makan malam keluarga. Paman dan Bibi sampai marah besar, sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Bibi sampai masuk rumah sakit beberapa hari karenamu. Sebenarnya, maumu apa? Serafina, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Keluar, keluar, keluar. Dasar tidak berguna. Dia berikan proyek terpenting pada Serafina. Pegawai junior tak dikenal. Dan hampir bangkrutkan grup Shen. Orang bodoh seperti ini sama sekali tidak pantas di sini. Pergi sekarang. Dia tinggal lepaskan istri hebat begitu. Hanya demi pegawai junior. Pasti otaknya ada yang salah. Enya? Pergi sana, pergi sana. Inilah pria yang dulu sangat ingin kunikahi. Aku habiskan 7 tahun untuk membentuknya jadi pasangan idealku. Aku memberinya sumber daya dan jabatan wakil direktur. Tapi dia memang tidak berguna. Serafina, kau lihat, tidak ada yang menyambutmu di sini. Pergi saja, jangan pernah cari aku lagi. Serafina, aku tahu aku salah sebelumnya. Aku tahu tak pantas dimaafkan. Aku tahu akan kehilanganmu selamanya. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku datang hari ini untuk memberimu selamat. Kudengar, kau membuka perusahaan bersama seorang pegawai junior. Kau investasikan seluruh tabunganmu ke dalamnya. Kau masuk daftar hitam. Tak bisa naik pesawat lagi. Kau terbiasa hidup mewah. Sekarang tak punya apa-apa. Kau benar ke sini untuk beri selamat ke Serafina. Oh ya, aku tulus mendoakan yang terbaik untuk Serafina. Serafina, aku tahu. Aku melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Aku sudah dapat kerja baru. Meskipun gajiku tidak besar, utangku berkurang dari hari ke hari. Aku tahu, dulu aku sombong dan angkuh. Tapi sekarang aku kerja keras. Aku yakin dengan usahaku, jarak antara aku dan Serafina akan mengecil. Aku tulus mendoakanmu hari ini. Serafina. Bolehkah aku menjabat tanganmu untuk terakhir kalinya? Pencapaianku ini, berkat dukunganmu, semua berkat dukunganmu. Kamu sendiri yang hebat. Di kantor, kita rekan kerja. Di rumah, kita suami istri. Mari maju bersama. Ayo. Pak Grayson, semoga kamu semakin sukses ke depannya. Ayo pergi. Sebenarnya, surat perjanjian cerai ini sudah aku tanda tangani sejak lama, tapi aku tidak pernah tegak memberikannya padamu. Aku masih berkhayal bisa memenangkanmu kembali. Sekarang sepertinya ini hanyalah angan-anganku saja. Serafina, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Serafina, aku sungguh tak mau kehilanganmu. Akhir-akhir ini, kamu pasti lelah sekali. Aku sudah pesan hotel pemandian air panas. Malam ini kita bersantai bareng, ya? Baiklah, kemanapun pilihanmu, aku ikut saja. Kalau begitu, malam ini kita jemput orang tuamu dan pergi bersama-sama. Aku tahu lutut ayahmu sakit. Pemandian air panas di sana bagus untuk mengobati sakit lutut. Serafina, apa yang harus kulakukan agar kamu tidak pergi? Serafina, terakhir kali aku tidak membunuhmu. Itu keberuntunganmu saja. Aku tak yakin kamu bisa selamat. Grayson, kamu gak bantuin aku. Malah ninggalin dan ngehina aku. Akan kubuat kau rasakan sakitnya kehilangan orang tercinta. Serafina, awas.
Serafina, aku salah. Menyesal. Izinkan aku lakukan hal terakhir untukmu. Aku rela menggunakan nyawaku sebagai kompensasi untukmu. Ada apa ini? Kenapa mobilnya tidak mau jalan? Apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa. Satpam, bawa dia turun. Serafina, kamu mengutak-atik mobilku. Kesalahan sama, takkan kuulangi lagi. Pernah kau lakukan padaku. Aku takkan kasih kau kesempatan. Kedua, nabrak aku. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Akhirnya dapat juga. Seperti yang kuduga. Dari desainer kelas dunia, memang beda ya. Ini untuk ulang tahun Grayson. Dia pasti akan menyukainya. Ayah. Serafina, lihatlah dirimu sekarang. Kamu tak bisa bersama Grayson di hari pernikahanmu. Tapi tak apa, ada aku di sini. Kalau aku dengan terpaksa akan membantumu menemani Grayson merayakan hari jadi kalian. Ini untuk Grayson kan? Biar aku yang berikan padanya. Tak bisa kubayangkan, ada orang di sekitarku yang pakai cara licik seperti ini. Tim keamananku sudah lama menemukanmu. Kamu masih berdiri di sini karena aku ingin memancingmu keluar. Kamu sudah tahu dari awal kan? Jadi kamu merusak mobilku, menungguku masuk perangkap. Serafina, hari ini aku mengaku kalah. Tapi kamu, Serafina, pantas mati. Cukup. Aku belum pernah lihat orang tak tahu malu sepertimu. Bukan karena Serafina baik. Kamu pikir bisa ada di sini. Menggoda suami orang. Berpura-pura jadi korban cari perhatian. Naikkan posisimu. Hancurkan keluarga Serafina. Biar ku beritahu. Orang sepertimu pantas mati. Kamulah yang pantas mati. Ternyata kamu dalang di balik kecelakaan mobil itu. Bianca, bagaimana ada orang sejahat dan sehina kamu di dunia ini? Aku pasti sudah buta. Aku kira kamu mahasiswi kesulitan ekonomi. Makanya aku kasih pengecualian buat masuk grup Sen. Kamu tak sebanding dengan sehelai rambut Serafina. Orang tidak bisa memilih kelahirannya, tapi mereka bisa memilih jalan hidup mereka ke depannya. Di antara eksekutif senior grup Shen, sebagian besar memulai karir sebagai anak magang dan naik jabatan selangkah demi selangkah. Niatmu busuk, kamu malas dan ingin enak saja. Kamu pikir dekat-dekat Grayson, singkirkan aku, lalu jadi istri wakil direktur, langsung sukses. Tapi yang tidak kamu tahu, hanya posisi yang diraih dengan usaha sendiri, selangkah demi selangkah, yang benar-benar menjadi milikmu. Apa yang kamu dapatkan dari mengandalkan orang lain, cepat atau lambat akan hilang juga. Katanya kamu hebat, cuma andalkan yang dipelajari di kelab malam. Cara senangkan pria, dan bujuk mereka habiskan uang untukmu. Kamu menganggap dunia bisnis terlalu gampang. Mengira proposal AI bisa bikin klien bayar, itu ide yang salah besar. Bodoh.
mati saja. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Grayson, kenapa kamu bicara begitu tentangku? Dulu kamu bilang aku yang paling penurut dan sopan dan karyawan paling kompeten. Posisiku sebagai sekretaris pribadimu dan juga kamu yang berikan. Kamu bilang saat bersamaku, kamu merasa sangat nyaman. Kamu bilang padaku, akan tanpa syarat dukung mimpiku. Kamu bahkan beri aku gaun pengantin untuk proyek kelulusanku. Diam. Paman, Bibi, silakan minum teh. Serafina, kami datang untuk minta maaf padamu. Tidak perlu. Aku dan Grayson sudah menikah 7 tahun. Aku tahu, Bibi. Bibi banyak keluhan tentangku. Sudah tidak apa-apa. Kami bercerai. Serafina, Bibi tahu salah. Bibi buta. Abaikan menantu. Wanita hebat sepertimu. Tertipu wanita murahan. Tak tahu diri. Bibi salah. Asal kamu mau kembali. Dan rukun dengan Grayson, Bibi akan perlakukanmu baik ya. Grayson, anak itu terlalu paman manjakan. Paman kira hatinya tidak jahat, tapi tidak disangka dia malah memperlakukanmu seburuk itu. Ini salah paman. Sebagai seorang ayah, Grayson tahu dia salah. Dia sudah memecat Bianca dan bekerja sama dalam penyelidikan untuk memenjarakannya. Dia berusaha menyelamatkanmu. Perasaan kalian selama 7 tahun tak bisa berakhir begitu saja. kami harap kamu dan Grayson bisa rujuk lagi. Pasangan pertama tetap terbaik, Serafina. Tolong beri Grayson dan Bibi satu kesempatan lagi ya. Serafina, beri kami satu kesempatan lagi. Baik. Kalian adalah orang yang lebih tua. Aku menghormati kalian. Tapi aku dan Grayson sudah tidak mungkin lagi. Harap kalian hormati keinginanku. Baiklah. Keadaan Grayson saat ini sangat tidak baik. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, bagaimana kami akan hidup? Serafina, demi pernikahan kalian yang sudah berjalan 7 tahun, tolonglah. Dulu aku sangat mencintai Grayson. Tapi dia sudah benar-benar mengkhianatiku. Cintaku ada batasnya, punya harga diri, dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya seperti ini. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas pilihannya dan menanggung akibatnya. Salah? Tetap salah. Tidak ada seorang pun yang berkewajiban menunggunya untuk sadar. Soal ini, memang pada dasarnya Grayson yang salah. Serafina, keluargaku selama ini memang tak adil padamu. Aku paksa Grayson tanda tangani surat cerai. Serafina, bertahun-tahun kamu menikah dengan Grayson karena aku. Kamu tak pernah hidup tenang sehari pun. Sepertinya aku memang tidak berjodoh untuk jadi ibu mertuamu. Manusia harus selalu melihat ke depan. Benar kan?
Kamu bikin aku kaget setengah mati barusan. Ayolah. Rugi untuk ratusan miliar saja. Kamu tidak bergeming sedikit pun. Apa yang bisa membuatmu takut? Aku takut kamu akan luluh, lalu kembali ke sisi Grayson. Kalau itu terjadi, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jangan tinggalkan aku. Apa yang terjadi? Putri sulung keluarga Shen, Presiden Grup Lin, pasangan yang serasi. Memang mereka itu jodoh dari surga. Tuan, mau segelas anggur merah? Selanjutnya kedua mempelai dipersilahkan meminum arak pernikahan. Semoga kalian langgeng 100 tahun dan cepat dikaruniai momongan. Baiklah. Selamat ya. Aku tidak mau minum arak ini. Aku mau minum arak pernikahan 7 tahun yang lalu. Ngomong kosong apa ini? Mereka benar. Kamu dan Tuan Leonard memang pasangan yang serasi. Ayo, gendong pengantin wanitanya. Baik, lihat dan tersenyum. Marcel, hal paling membahagiakan dalam hidupku, istriku bernama Serafina. Di kehidupan ini, dan selanjutnya, dan di kehidupan setelahnya, kita akan selalu bersama. Kita akan bersama selamanya. Serafina, tak pernah kusangka kau benar-benar akan tinggalkan aku. Kukira kau akan selalu di sisi. Sekarang, kau menjadi mempelai orang lain. Ini semua salahku. Aku kehilanganmu. Aku ambil sebutir pasir, anggapnya seperti berlian. Sementara berlian asli, kubiarkan berdebu. Sembunyikan sinarnya. Ini semua salahku. Anda temannya pengantin wanita. Wajah Anda terlihat agak asing. Apa kamu teman mempelai wanita? Kamu terlihat sedikit asing. Kurasa begitu. Sudah kuduga, aku belum pernah melihatmu. Aku sepupu Leonard. Mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Dulu, keluarga Shen dan Lin baru merintis usaha, tinggal di rumah kecil, bertetangga di lantai atas dan bawah. Waktu Serafina kecil, kakak bilang akan menikahinya. Serafina gak pernah bilang gitu.
Ya, takdir memang suka bercanda. Sepupuku dan keluarganya pergi ke luar negeri cari nafkah bertahun lalu. Saat kakakku kembali, calon kakak, iparku sudah nikah. Dia nikah sama orang rendahan, anak orang kaya baru, menyebalkan, tapi soal perasaan, tak ada yang cepat dapat. Untungnya berakhir baik. Mereka berdua bahagia. Akhir yang bahagia. Tuan Grayson, aku harap kerja sama kita akan sukses besar. Nona Serafina, kamu cantik dan cakep. Boleh aku bertanya? Kamu punya pacar? Ini tak ada hubungannya dengan kerja sama kita, benar kan? Kalau kamu tidak punya pacar, bisakah kamu memberiku kesempatan? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh hati padamu. Kamu benar-benar tipe idealku. Tentu, kalau kamu tak tertarik, anggap aku tak bilang apa-apa. Aku suka keberanianmu. Kalau mau aku jadi pacarmu, lihat aja usahamu. Aku seharusnya dapat akhir bahagia. Apa yang kamu bilang? Tapi nggak apa-apa, anak orang kaya baru itu mengira bisa menikah dengan istri hebat karena kemampuannya sendiri. Dia malah gara-gara seorang wanita bar yang pura-pura jadi mahasiswi terbaik, terus mempersulit hidup kakak iparku. Akhirnya mereka bercerai. Kalau saja Serafina tidak bercerai, sepupuku mungkin akan melajang selamanya. Pernikahannya juga selesaikan masalah keluarga, masalah besar di keluarga kami. Tapi anehnya, proyek terbaru kakak iparku namanya Proyek Gralion. Entah kenapa. Aku nggak begitu tahu detailnya. Aku tadi cuma ngobrol di sana dan nggak sengaja dengar. Proyek ini menyangkut masa depan keluarga Shen, rencana bisnis 5 tahun ke depan. Proyek ini terkait dengan mantan suaminya yang brengsek. Aku jadi penasaran apa kakak iparku sudah benar-benar move on. Kalau sepupuku tahu, kakak iparku masih peduli mantannya. Dia pasti patah hati. Semoga saja nggak ada hubungannya dengan pria itu. Ada apa? Aneh sekali. Mari kita sambut kedua mempelai. Serafina dan Leonard akhirnya menikah. Ini benar-benar luar biasa. Memang... Tuan Leonard, anda bersedia menerima Nona Serafina sebagai isterimu, mencintai dan menyayanginya seumur hidup dalam sakit dan sihat sampai maut memisahkan kalian? Saya siap. Nona Serafina bersedia menerima Tuan Leonard sebagai suamimu, menemaninya menjalani hidup dan menua bersama dalam sakit maupun sihat sampai maut memisahkan kalian. Kedua mempelai dipersilakan bertukar cincin. Serafina, kamu akhirnya akan menikah denganku. Kamu akhirnya menjadi istriku. Serafina, aku mencintaimu. Siapa orang ini? Pakai jas, bawa buket bunga, pasti datang cari gara-gara. Baru ingat, dia mantan wakil direktur grup Shen, mantan suaminya pengantin wanita. Bukankah Shen sudah lama dipecat? Gara-gara seorang selingkuhan, mereka kan sudah bercerai. Jadi, buat apa dia kesini? Jelas-jelas, dia cuma mau bikin semua orang muak. Grayson, untuk apa kamu di sini? Selalu saja mengganggu Serafina. Makan malam keluarga Shen, acara penghargaan Serafina. Masih bisa dimaafkan. Tapi ini pernikahan Serafina. Tempat yang paling tidak. Seharusnya kamu datangi. Dia sudah menceraikanmu. Sudah tak ada hubungan lagi. Kalau terus ganggu Serafina, aku tidak akan segan-segan. Grayson, kamu dan Serafina sudah bercerai 2 tahun.
7 tahun pernikahanmu dengan Serafina. Kamu tak pernah memperlakukannya dengan baik. Dia sudah bahagia dengan hidupnya sendiri. Haruskah kau hancurkan itu? Selama 7 tahun pernikahan ini, keluarga Shenku tak pernah berbuat jahat padamu. Kami jadikan kamu wakil direktur dan berikan keluarga Gumu berbagai sumber daya. Bagaimana balasmu ke keluarga Shen dan balasmu ke Serafina? Kamu bawa wanita asal-usul tak jelas yang terus menindas Serafina. Ibumu tak suka Serafina karena dia tak bisa punya anak. Di depan Serafina, bilang kamu lebih cocok dengan wanita liar itu. Serafina sudah pergi. Buka jalan. Mau apa lagi? Satpam, usir dia. Grayson, kita sudah bercerai. Surat perjanjian cerai 2 tahun lalu. Tertulis jelas, hitam di atas putih. Aku tidak menyebarkan aibmu ke publik. Itu kebaikan terbesarku untukmu. Bianca gelapkan dana perusahaan dan salah gunakan stempel perusahaan. Kalau kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Aku tahu, Serafina. Aku tahu itu karena kamu sangat berjiwa besar. Aku sudah sangat jahat padamu selama ini. Seharusnya, aku bahkan tak punya kesempatan untuk berdiri di sini. Tapi, Serafina, kita pernah punya masa lalu yang indah. Kamu bilang, aku satu-satunya cintamu untuk selamanya. Serafina, maukah kamu menikah denganku? Grayson, kamu adalah satu-satunya cintaku di hidup ini. Satu-satunya untuk selamanya. Grayson, dulu aku benar-benar percaya kalau kamu adalah satu-satunya cintaku. Tapi cinta itu harusnya timbal balik. Kamu menyakitiku berulang kali. Kamu mengkhianati hubungan kita. Kamu menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Aku memang pernah sangat mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Kamu muncul begini hari ini, di pernikahanku dengan Leonard, dan mempermalukan kami. Kamu benar-benar menjijikkan. Pergi sana. Aku benar-benar muak padamu sekarang. Sudah, pergilah. Saat masih bersama, kamu tidak menghargainya. Sekarang setelah hilang, kamu berakting menyedihkan ini untuk siapa? Serafina, Leonard kasih apa padamu? Aku juga bisa kasih. Aku bisa cuci baju. Bisa masak. Aku bisa jaga kamu. Aku bisa nunggu bertahun-tahun. Cintaku tak kalah dari Leonard. Bahkan lebih besar. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Grayson, cinta yang terlambat itu tidak ada harganya. Cintaku padamu, sayangku padamu, sudah dalam 7 tahun itu. Habis terkikis sedikit demi sedikit. Tapi, sudah tidak apa-apa. Aku sudah menemukan yang lebih kucintai. Tunggu. Serafina, aku tak percaya kalau kamu tak peduli padaku. Lalu kenapa kamu menamai proposal sepenting ini? Proyek Raleon. Pakai namaku. Berarti hatimu masih ada aku. Hah? Grayson, kera artinya menanggung. Seperti menanggung masa depan. Menanggung masa depan bersama Leonard. Tak ada hubungannya denganmu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Di hatimu pasti masih ada aku. Meskipun hanya sedikit. Grayson, cermin pecah tak bisa disatukan. Sekali pecah, bagaimanapun diperbaiki, selalu ada retakan. Takkan kembali seperti semula. Beberapa hal hilang dan dibuang. Tak bisa diambil kembali. Tidak ada orang yang akan diam di tempat menunggumu. Sekarang, aku hanya ingin bersama Leonard dan menjalani hidup kami dengan baik. Urus saja sendiri akibat perbuatanmu.
Serafina, andai aku bisa mengulang semuanya, aku pasti akan menghargaimu dan sangat menyayangimu. Tapi, tidak ada kata seandainya. Serafina, semoga kamu bahagia.